Nah, tara, ini dia ya guys, sudah pindah tanam ke pot yang baru. Halo guys, kembali lagi di channel Zamoroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips tentang apa, yaitu ini dia cara menanam tanaman hias Miana agar subur dan rimbun. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada tanaman hias Miana guys, yang baru saya beli dari toko tanaman. Nah, mulai awal pemindahan ke pot yang baru hingga cara perawatannya itu di video kali ini saya akan sharing semuanya ya. Karena menurut saya tanaman Miana ini sangat banyak jenisnya, sangat banyak coraknya, dan sangat cantik guys. Nah, buat teman-teman nih yang mempunyai tanaman hias Miana atau pengen menanam tanaman hias Miana dengan berbagai corak, di video kali ini saya akan membahas tuntas ya, yaitu mulai dari awal penanamannya hingga nanti cara perawatan seterusnya agar tanaman Miananya semakin subur dan rimbun. Karena banyak berbagai faktor ya kendala dalam perawatan Miana ini, diantaranya nih biasanya daunnya suka menguning guys. Misalkan daun-daun bawah ya, ini menguning, lalu membusuk pada bagian-bagian batangnya ya, menghitam, lalu juga biasanya kerdil. Lalu yang terakhir adalah corak warna yang tidak ngejreng alias pudar kusam, dan itu sangat mengganggu untuk pertumbuhan atau penampilan dari tanaman Miananya. Nah, oke guys, langsung aja ya buat teman-teman yang pengen mencoba menanam tanaman hias yang mudah dirawat, coraknya banyak. Ya, inilah dia tanaman Miana. Nah, ini dia cara merawatnya. Tanaman hias Miana itu merupakan masih satu golongan dalam tanaman bayam-bayaman ya. Buat teman-teman yang suka hobi memasak sayur bayam. Nah, untuk tanaman Miana ini hampir sama ya. Dari jenis teksturnya, yaitu batang tanamannya itu sama seperti batang tanaman pada sayur bayam ya, atau tanaman bayam yang biasa dibikin sayur nih emak-emak di rumah. Nah, ini sama, cuma bedanya ini bentuk daunnya lebih cantik, jadi lebih cocok untuk dijadikan sebagai tanaman hias ya, misalkan di teras rumah. Nah, tanaman hias Miana ini juga murah harganya guys, karena untuk satu polybag ini harganya tidak nyampe 20.000 ya, dan mudah ditemukan di toko-toko tanaman di sekitar lokasi rumah teman-teman sendiri ya. Dan untuk tanaman Miana ini banyak coraknya guys, jadi tips dari saya apabila untuk menanam tanaman hias Miana ini, belilah sekitar 3-4 ya dengan corak yang berbeda, nanti ditaruh di setiap pot masing-masing, dan misalkan ditaruh dalam sudut ruangan yang sama, maka akan sangat cantik sekali guys, yaitu daunnya berwarna-warni sehingga akan menampilkan dari corak-corak perpaduan yang sangat elegan dan sangat cantik. Nah, yuk langsung aja untuk mendapatkan tanaman hias Miana yang subur itu gimana? Pertama kali yang kita butuhkan adalah tanaman hias Miananya ya. Nah, ini kebetulan masih dalam polybag menggunakan media tanam bawaan yaitu sekam mentah, dan akan saya ganti ya ke media tanam yang baru. Ini adalah pot yang akan saya pakai untuk penanaman dari Miananya ya. Media tanam yang akan saya pakai ini yaitu campuran dari tanah kebun, lalu ada sekam bakar dan pupuk kandang. Perbandingannya berapa? Perbandingannya adalah sekam bakarnya 1 bagian, pupuk kandangnya 1 bagian, dan pupuk kandangnya adalah setengah bagian. Dimix menjadi 1 ya, dan bisa dipakai untuk media tanam dari tanaman Miana. Nah, yuk langsung aja. A few moments later. Pertama kita sobek untuk polybag bawaan ya. Nah, seperti ini. Kita kurangin ya untuk media tanam bawaannya, karena kita akan mengganti untuk media tanam baru. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah dikurangi untuk media tanam bawaannya, barulah kita pindah ke pot yang baru dengan media tanam baru. Lalu kita buat cekungan di tengahnya agar bisa masuk ya untuk si akar dari Miananya. Nah, seperti ini. Nah, tara, ini dia ya guys, sudah pindah tanam ke pot yang baru. Lebih cantik bukan tampilannya? Dengan warna, tekstur, sisi-sisinya berwarna hijau muda, lalu tengahnya itu berwarna merah keunguan ya, atau merah marun lah. Nah, seperti itu ya. Cantik bukan? Ini untuk daun-daun mudanya. Kalau saya sudah diberi pupuk, nantinya akan lebih ngejreng lagi guys warnanya, lebih rimbun dan lebih cantik lagi tentunya. Makanya jangan kemana dulu ya. Nanti saya akan berikan tips untuk pemupukannya agar tanaman Miana ini semakin rimbun, warnanya semakin ngejreng, cantik dan tidak kusam. Nah, ini dia. Oke guys, ini adalah air bersih 3 liter ya, dan ini kan saya pakai untuk pemupukan pada tanaman Miananya. Nah, untuk air 3 liter ini akan saya campur dengan apa sih? Pertama, saya akan campur dengan pupuk organik. Pupuk organik apa? Seperti biasa, yaitu ini dia, pupuk organik cair channel Zamoroni, buatan saya yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman apapun.
karena mengandung ekstrak daun kelor yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman-tanaman apapun, sehingga tanaman hias, tanaman buah, tanaman hortikultura itu akan semakin cepat pertumbuhannya, semakin ribun dan semakin segar guys, karena munculnya daun-daun baru terus tidak berhenti. Nah, untuk pupuk organik ini buat teman-teman yang pengen membelinya silahkan ya WA aja di 018 874 70 41. Nah, yuk langsung aja. Cara pengaplikasiannya adalah air 3 liter ini saya campur untuk pupuk organik buatan saya ini adalah sebanyak 50 ml ya. Nah, ini dia. Nah, itu sedikit aja. Lalu pupuk yang kedua adalah ini dia guys, pupuk NPK 1616. Nah, itu dia ya guys, 1 sendok makan untuk air 3 liter. Nah, pupuk NPK ini merupakan unsur hara makro ya, atau primer atau utama, karena nutrisinya adalah standar, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium yang merupakan nutrisi utama yang dibutuhkan untuk setiap tanaman apapun. Nah, ini kita aduk ya sampai larut untuk pupuk NPK nya. Jadi teman-teman harus wajib menggunakan pupuk NPK ini agar tanaman miananya semakin besar, kokoh, dan daunnya lebar-lebar. Dan lalu untuk manfaat pupuk organiknya adalah mempercepat tumbuhnya tunas-tunas baru ya, sehingga tanaman miananya akan cepat tumbuh karena pemberian pupuk organik. Nah, oke, kalau sudah larut seperti ini kita siram nih. Nah, seperti ini kita siram di bagian perakarannya. Jangan kemana-mana dulu ya, nanti akan ada tips pemupukan selanjutnya, yaitu untuk mencegah tanaman hias daunnya menguning. Nah, kita siram di perakarannya seperti ini ya. Kita bisa menyiram pupuk NPK ini adalah seminggu sekali ya guys. Oke. Nah, lalu untuk peletakannya, untuk miana ini agar berkembang pesat lalu warnanya ngejreng, harus dikasih sinar matahari langsung guys. Sinar matahari langsung dari pagi sampai sore. Nanti tanamannya akan semakin cepat berkembang, ngejreng warnanya. Nah, NPK ini merupakan unsur hara makro utama ya, sehingga tanamannya nanti daunnya besar-besar, warnanya juga ngejreng. Nah, buat teman-teman yang kadang mengalami untuk daun-daun menguning ya, misal di bawah sini teksturnya daun menguning sebelah kiri, sebelah kanan, sisi-sisinya itu berwarna kuning ya. Jadi kurang cantik untuk tanaman miananya, akan saya berikan lagi untuk pupuk yang kedua. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus di channel ini, oke? Sebelum menuju ke pemupukan yang kedua adalah kadang kita mengalami daun-daun yang kurang sehat, yaitu menguning di bagian tanaman hias miananya. Itu saya akan berikan dari pupuk ini. Ini dia, ini adalah pupuk manohara, pupuk kalsium atau pupuk sekunder ya. Kalau NPK adalah primer, ini adalah sekunder. Ini adalah yang sangat berpengaruh untuk warna-warna daun, sehingga daunnya itu tidak luntur ya, atau tidak kuning, dan semakin sehat karena kandungan unsur yaitu kalsium, zinc, magnesium, dan boron. Nah, untuk air 1 liter ini saya menggunakan untuk pupuk manohara ini adalah 1 sendok makan guys. Nah, ini dia guys, 1 sendok makan untuk air 1 liter. Kemudian kita aduk ya seperti ini. Nah, itu sampai larut untuk pupuk manohara atau pupuk kalsiumnya. Nah, untuk pemupukan manohara ini itu jangan pernah dicampur dengan NPK ya, karena pupuk manohara ini merupakan pupuk kalsium dan itu pupuk tunggal ya. Apabila dicampur dengan unsur hara primer atau NPK, itu nutrisinya kurang bagus atau terjadi pengikatan sehingga kurang bisa diserap oleh tanaman. Jadi saran saya untuk penggunaannya adalah tetap ya sama seminggu sekali, cuma jangan dicampur. Misalkan tadi sudah disiram dengan NPK cair, kemudian kita bikin racikan baru seperti ini, barulah disiram untuk pupuk manoharanya setelah disiram yang pertama dengan pupuk NPK. Paham ya sampai di sini? Oke, kita langsung aja siram untuk di bagian perakarannya. Setelah tadi disiram oleh pupuk NPK, sekarang kita disiram untuk pupuk manohara. Nah, oke ya. Jadi ada 3 pupuk yang kita pakai untuk perawatan tanaman miana ini, yaitu pupuk organik, pupuk NPK, dan pupuk manohara sebagai pupuk sekunder, dan pupuk NPK tadi ya untuk pupuk primernya. Oke. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.